Anies Cak Imin merapat ke rumah JK jelang pengumuman hasil Pilpres 2024. Calon Presiden Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, disebut akan hadir dalam kegiatan buka bersama di rumah Wapres ke-10 dan ke-13 Jusuf Kalla, JK, Jakarta Selatan. Adapun bukber tersebut dilakukan tepat pada hari pengumuman hasil pemilu 2024. Jubir Timnas Amin Iwan Tarigan membenarkan informasi tersebut. Benar ada undangan, buka bersama, dari Pak JK, kata Iwan dalam pesan yang diterima, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan hal tersebut setelah ramai beredar bahwa Anies dan Cak Imin akan menggelar konferensi pers di markas Amin di Jalan Diponegoro X, Menteng, Jakarta Pusat. Kami pastikan tidak valid. Pernyataan pers dari Amin akan ada setelah pengumuman KPU, kata Iwan. Karena pengumuman belum dapat dipastikan jam berapa, maka pernyataan pers Amin juga belum bisa kami sampaikan jam berapa dan di mana. Pungkasnya sebagai informasi, KPU harus segera mengumumkan hasil penetapan pemilu sebelum tanggal 20 Maret berdasarkan peraturan KPU 5/2024. Anggota KPU Ri August Melas menuturkan jika 38 provinsi telah menyelesaikan rekapitulasi nasional, maka kemungkinan pihaknya akan segera menetapkan hasil rekapitulasi. Dia menyebut KPU masih memiliki tenggat waktu untuk pengumuman hasil hingga tanggal 20 Maret tahun 2024. Tenggat waktu ada sampai tanggal 20 Maret. Kalau rekapitulasi selesai, maka kita bisa lanjutkan proses berikutnya untuk penetapan, ujarnya di kawasan kantor KPU RI, Selasa siang. Dari total 38 provinsi, KPU telah merampungkan rekapitulasi nasional untuk 35 provinsi, menyisakan 3 provinsi yang belum melakukan rekapitulasi nasional. Sedangkan untuk di luar negeri, sebanyak 128 PPLN telah menyelesaikan rekapitulasi nasional. Tantangannya ini, tadi seperti Anda saksikan, kita menyerahkan kepada Pemda dan seluruh masyarakat di Mamuju Utara ini, khususnya di daerah kalau Sulawesi Barat yang selama ini terisolir, ya sekarang dengan jalan yang kira-kira 100 km nanti itu akan terbuka dengan 24 jembatan dan ini di gunung, bukan di daratan, bikinnya di daerah pegunungan. Nah, samping nanti digunakan untuk proyek PLTA yang oleh pemerintah dan sudah diharuskan tidak boleh lagi bangun batu PLTA atau dan sebagainya. Maka kita akan merealisir semuanya melengkapi daerah tersebut. Untuk dimaklumi, Haji Kalla Bukaka itu sudah bangun 3 PLTA, 4 malah di Poso, di Toraja dan di Kerinci. Total kira-kira sudah operasi sekarang ini ada 800, nanti 3 tahun lagi akan lebih 1.200 megawatt. Nah, khususnya Sulawesi Barat, jadi bukan hanya untuk kebutuhan proyek, tapi kita bangun untuk kebutuhan rakyat keseluruhan. Sehingga seperti dikatakan Pak Gubernur, ekonomi nanti masyarakat di daerah itu, kalau negara termasuk daerah terpencil, terdepan. Nah, itu sampai dia bilang dia baru warga NKRI kalau begini kan. Saya kira itu Pak Gubernur ini menambahkan. Ya. Jadi ini dari kegiatan dari PT Haji Kalla ini sudah berlangsung kurang lebih 15 tahun yang lalu, diawali dengan membuka jalan dan jembatan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Total jalan itu kurang lebih 105 km total nanti yang akan dibangun dan kurang lebih 24 jembatan. 12 sudah selesai dan sudah dipakai oleh masyarakat. Terima kasih Pak JK. Saya atas nama masyarakat Sulawesi Barat
sangat gembira dengan kemajuan pembangunan PLTA dari tumbuhan energi yang ada di Mamuju di bawah PT Haji Kala. Dan mudah-mudahan ini nanti akan mampu menggerakkan perekonomian di Sulawesi Barat. Karena kita tahu Sulawesi Barat itu bertumbuh dari pertanian, industri pengolahan, terutama makanan dan minuman, serta perdagangan. Nah, ini membutuhkan akses infrastruktur jalan dan jembatan. Sehingga hasil-hasil pertanian yang di gunung, kemudian di Kalumpang, itu mudah dibawa ke kota, ke Mamuju, Majene, Mamuju Tengah, dan daerah sekitarnya. Dan dengan terbukanya yang sekarang sudah operasional, ini sangat membantu sehingga kalau turun dari Kalumpang sudah bisa menghemat waktu 2 jam dibandingkan yang dulu ketika belum dibangun. Itu kalau dari Kalumpang Mamuju yang di ujung itu sampai 4 jam, sekarang 2 jam, 2 jam setengah sudah bisa sampai di kota. Nah, ini alhamdulillah dengan program ini kami sangat terbantu. Terima kasih Pak JK dan seluruh jajaran PT Haji Kala. Pak Gus, berarti urgensinya untuk apa ya? Dan kondisi jalan sebelumnya emang seperti apa sih sehingga harus... Kalau dulu kan belum terbuka jalannya, sekarang sudah dibuka, mobil sudah bisa masuk dan sudah mulai pengerasan. Jadi jalannya sudah mulai, kendaraan roda 4 sudah bisa masuk. Kalau dulu belum. Lewat sungai. Tapi akses jalannya itu belum dibantu APBN atau gimana Pak? Sekarang APBN sudah mulai masuk ya, dari Salubatu sampai Bonehau 10 kilo sudah masuk. Berapa nilainya Pak? Kalau nilai per kilo berapa ya? 34 miliar kemarin. Ya, sudah masuk. Baru masuk atau sudah masuk. Sudah masuk. Tahun ini sudah masuk ya, yang dari program Inpres Jalan Daerah untuk 10 km. Kami di Sulawesi Barat dapat 35 km tahun ini. Termasuk yang dari Salubatu Bonehau 10 kilo gitu. Dan untuk jalan yang dengan Haji Kala ini insya Allah totalnya jalan dan jembatan 350 miliar. Di luar soal lain boleh Pak JK? Kemarin di rapat paripurna PKS sama PKB ngajuin hak angket, tanggapannya gimana? Itu kan tugas DPR memang begitu. Jadi bukan hal yang baru. Tugas DPR mengawasi negeri ini kan. Itu aja dulu. Ada Pak Gubernur tidak enak. Kalau pertemuan dengan Bu Mega kira-kira Nah, terus tanya Yura. Oh, Pak JK, dalam waktu dekat ini Pak. Ini aja dulu. Pak JK, Ini dulu Listrik, bagaimana, yang urusan energi. pembangunan dulu gitu. Nantilah ya. Nantilah itu. Ya, cukup kalau ini Pak JK soal RUU DKJ, ini ada pasal di mana nanti ada namanya wilayah aglomerasi. Apa Di mana itu? wilayah aglomerasi ini nanti pembangunan Jakarta dan wilayah-wilayah di sekitar Jakarta, mungkin Jabodetabek sekarang. Nantilah ini itu. akan dipimpin oleh Wakil Presiden Pak JK. Apakah Nantilah. memang Wapres ini memiliki nanti ya, Pak, ya. Yang penting kita ingin membangun negeri ini dulu. Apa? Politik itu hanya suatu memberikan kewenangan. Kewenangan itu apa? Membangun republik ini, membangun bangsa ini. Jadi walaupun Pak Gubernur saya tidak terjun dalam pemilu, tapi menjalankan tugas kenegaraan membangun bangsa ini, itu tugas kita. Jadi kita politik itu kan mencari cara untuk mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, kalau kita di sini tanpa kewenangan itu kita ambil keputusan membangun jalan ini. Kalau mau APBN berapa lama coba? Cuma 35. Ini 300 nilainya semuanya nanti sudah keseluruhan. Dan itu kita manfaati. Jadi dua manfaatnya, infrastruktur rakyat dan nanti listrik yang hijau untuk Sulawesi. Tambahannya, ya bisa sampai ke Manado ini. Ya, cukup. Makasih Pak JK. Makasih teman-teman semua. Ayo main ke Mamuju yuk, jangan lupa.